Oke, selamat datang kembali di channel Tombak Nusantara. Iya, Masih bersama saya, Cak Sopo, Bu. ya Cak Saripan dan saya Cak Usman. Iki sawangannya kok ono ngene bareng saya. Wah, ono sing spesial iki, Ono Cak. sing spesial apa? Apa ini? Oh, sebelumnya kita kasih tahu teman-teman dulu bahwasanya akan ada edukasi sama pengalaman-pengalaman menarik ya di Tombak Nusantara. Jadi alangkah baiknya di subscribe dulu video ini dan Jangan lupa tung ting. tekan tombol notifikasinya juga. Terus ini Mas, dari Kemana? Sidoarjo kemarin ya. Oh iya benar-benar. Ini besok mau ada acara spesial lah. Acara Kita spesial. kedatangan tamu spesial juga. Tamu spesial juga dari tim Dulur Darjo. Dulur Darjo. Kalau nggak salah, yaitu nanti kita akan bikin podcast di mana bertemakan yaitu meneropong bangsa ini melalui pusaka dan budaya. Itu sip. Iki ono sing aneh iki, Cak. Aneh ya kowe iki. Iki ngapain ono ngene iki? Iya, aku paling grogi gini kan. Oh, Cak. Iya. Iki nyerang tatu ya apa ya, Pak? Lur. Jadi untuk kedepannya ini kita bakal bikin sebuah yang namanya kayak podcast gini ya, tapi tetap berlatar belakang sebuah pusaka dan budaya seperti itu. Jadi kita bikin seperti ini biar dulur-dulur semuanya yang melihat video ini lebih lebih jernih lah lihatnya, lebih enak daripada lebih enak ya daripada cuman ya gitulah busu. Iya, terkadang itu ada suara motor lewat atau apa itu ya kan, ada suara tawon, suara nyamuk, suaranya capai Nadi. ya capai ini kalau ada lagi harus ada speaker satu lagi di sini ini. Oke, siap. Jadi mungkin untuk produk yang mau vendor kita boleh nih. Ngopi-ngopi sih ya. Ini gini Mas, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya kejadian yang beberapa hari yang lalu itu, Gimana, Cak? supporter sepak bola ya, saya turut berbelasungkawa, kami seluruhnya di Tombati Cafe ini, Tombak Nusantara, turut berbelasungkawa atas terjadinya banyak korban yang jatuh, itu ratusan tuh nggak sedikit, itu banyak. Jadi ya Pak, kalau menurut sampean itu gimana? Selain berbelasungkawa ini enaknya gimana? Biar dulur-dulur yang nonton ini bisa mendapatkan sebuah evaluasi lah. Gimana ya? Mungkin kalau untuk supporter bola ya semuanya sih. Kalau di stadion keluar maupun masuk, ikutilah aturannya. Ya. Takutnya nanti ketika ada yang masuk, ada yang keluar berbarengan, akhirnya terjadi kecelakaan di tengah-tengah, kan kita nggak tahu. Nah, lebih baik patuhi aturan yang ada dulu biar sama-sama selamat lah, intinya seperti itu. Itu kurang mundur. Nah, tes. Oh, bener ya. Ada. Maklum pertama. Iya, aku yang grogi. Iya, karena kalau menurut saya juga saling menyalahkan itu bukan solusi yang baik, yang pertama. Yang kedua, menurut saya untuk sebuah stadion, itulah crowd behavior. Jadi kita yang ke sana, kita harus menanggung risiko berdesakan, ya kan. Terus beramai-ramaian seperti itu. Cuman menurut saya yang tentang kok sampai banyak jatuh korban, ya wis lur, libur dulu soal egois dan anarkinya lur. Kita stop dulu lah. Iya, kita fanatik tentang mendukungnya. Kita berfanatik untuk selalu menjalankan pertandingan ini lebih baik gitu. Biar kedepannya itu anak kecil, ibu-ibu, perempuan, wanita itu mau gitu nonton bola. Nggak sampai kayak gini gitu. Seharusnya ini udah baik-baik aja Indonesia saat ini, tapi karena ada kejadian kayak gini, rute orang-orang berpikir di tribun itu mengerikan. Benar. Kalau dulu kita ngerinya itu soal supporter lawan supporter, ya kan. Tapi kalau untuk yang saat ini tuh berbeda.
malah gimana ya? Kalau dibilang supporter lawan aparat, iya juga gitu. Buktinya juga di aparat juga ada korban yang jatuh 2 orang waktu itu. Lalu yang meninggal juga di daerah supporter ini rata-rata bukan waktu melawan aparat, melainkan terinjak dan sesak nafas. Benar. Ini ngeri lur. Untuk orang-orang teman-teman saya yang ada di Surabaya, atas kemenangan Persebaya waktu itu bukannya seneng, bukan euforia, tapi malah sedih. Iya, malah berduka. Iya, berduka. Ini bukan kemenangan, ini bukan euforia. Ini sebuah musibah gitu. Dan saya juga merasa wah ini nggak bener nih. Ya mungkin untuk apa ya, untuk kedepannya mungkin kita perlu evaluasi diri. Betul, evaluasi. Dan kalau kita tanya siapakah dalang dari pembunuhan ini, ya kita nggak bisa bilang itu orang ini orang itu, orang ini orang itu, nggak bisa. Tapi karena adanya egoisitas, ya maaf ya, mungkin Anda menonton rekaman ini, orang yang turun ke lapangan pertama itu, yang saya rasa lain kali jangan dilakukan lagi. Karena satu orang tadi semua ikut terprovokasi, ikut turun, dan akibatnya ke orang yang nggak salah. Betul. Lalu juga untuk aparat, saya harap penembakan gas air matanya juga, ya maaf nih Pak, kami menghormati Anda semua dan semoga Anda selalu menghormati dan senantiasa mengayomi masyarakat, bahwasanya TNI Polri semua berawal dari masyarakat biasa. Saya beranggapan bahwasanya sedikitlah manusiawi terhadap orang yang harusnya Anda manusiakan. Dalam arti meskipun dia seorang pelaku kriminal, setidaknya kita tidak membuat yang sebelah-sebelahnya ini ikut tercatat sebagai pelaku kriminalnya. Gitu. Tapi ya sudahlah, intinya semoga ke depan negeri ini nggak cuma di dunia sepak bola aja, di seluruh aspek di bangsa ini semakin membaik, dan ini sebagai bukan contoh ya, saya bilang pelajaran, ini sebagai saya bilang ini sebagai luka terakhir lah. Dan jangan sampai terulang lagi, karena siapa yang mau anaknya seperti itu. Nah, benar sekali. Karena yang korban rata-rata yang jadi ini masih di bawah 17 tahun. Itu masih aset negara. Aset negara, ini penerus generasi bangsa yang bagus gitu loh. Daripada kita yang sudah saya masih muda loh. Oh iya, sampean masih muda. Tapi bukan aset. Saya juga bukan aset negara lagi, saya aset anak istri saya. Saya cuma aset orang tua saya. Yo, sepurane lho awak dhewe anjene ganane guyon koyo ngene iki. Oh yes, sampean kepengin bahas pusaka apa? Ini tetaplah kita harus berada di background kita sebagai budayawan ya. Dan pecinta pusaka Indonesia. Mumpung ini gitu. Kini kakek bahas keris kayak bahas apa iki nang? Belajar anak tumba aja. Oh, ngarepe kene iki. Ono tumba iki. Ditumbak apa iki? Ini sudah sangat meresahkan. Yang itu yang tumbang. Niki gak iso dijupuk iki, Cak. Mek iso dijupuk iku nek. Ya enggak apa-apa, bilahnya aja diambil. Nah, ada tuh. Nah, buka ayo. Sawangan kayak gini. Ini bukan saya mempermainkan sebuah budaya atau pusaka, bukan. Karena memang daripada kecoco kan nggak ada tempatnya, nggak ada warangkanya, nggak ada tutupnya. Jadi mending saya tutup ini biar aman gitu loh. Sekarang ayo. Astagfirullah. Sudah aja. Iki kamera api-api wis ditoto, diuter-uter dia. Oke, kasih
tahu tuh kamera. Mana kamera sampean mana? Kasih tahu kamera sampean ya. Kasih tahu kamera sampean itu tombaknya itu kasih tahu. Itu bang apa cak? Nah, Aku kurang paham iki cak. Amit. Lur, kamera lur. Ya, lagi kamera bisa lur. Kamera bisa. Mati. Iya kan. Ini kamera kita sudah banyak ini Mas. Ada 14. Kita ada 14 unit di mana yang 11 itu masih belum ada dan masih tersimpan. Masih tersimpan di tokonya. Dan yang 3 ini sudah tersimpan di HP-nya. Di HP. Jadi kita nggak pakai kamera GoPro atau apa itu enggak. Kita masih modal minim. Untuk sesuatu hasil yang bagus lah buat masyarakat. Oke lur, ini bisa dibilang tombak godong andong. Godong andong sih. Beda sama godong pring yang kemarin saya bawa. Andong itu apa? Andong itu apa? Ada tanaman andong itu ada. Biasanya banyak itu yang di Malang warnanya merah-merah. Oh. Yang pokoknya daunnya kayak gini lah, mirip banget kayak gini. Untuk bahasa Indonesia saya kurang paham, apalagi bahasa yang Brasilidurus Marestis, ya, bahasa Latin, gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi ini pasti godong andong. Jadi kondisi godong andong itu hampir sama kayak godong pring, cuman lengkuknya ini agak di tengah. Oke. Kalau lebih lebar lagi, ini itu bisa dibilang godong suro. Minang nih. Ya benar, memang godong suro seperti itu. Jadi mendol kayak gini. Tapi ada sebuah konten yang saya kurang paham juga itu, kenapa kok bisa dibilang cikar jantung? Cikar jantung? Iya, cikar jantung. Jantungnya siapa, Cak? Jantungnya pisang. Cuman kalau di buku pakem memang lur, yang seperti ini godong andong agak lebar seperti ini, lebih lebar, bukan agak lebar, lebih lebar lagi itu godong suro. Kalau jenisnya apa namanya cikar jantung itu di sini, lalu di sini tuh ada bulatan gitu. Set. Oh, alah, oke. Nanti saya kasih gambarnya. Mak celungkup. Ya, nanti saya kasih gambarnya di sini. Ini Cak. Enggak kelihatan. Yes, ngono lah. Oh ya lupa. Dan ini juga pamornya jarang ada yang lihat. Kalau sekilas seperti pamor singkir. Pamor singkir itu yang kayak penyu mili cuman besar-besar. Jadi hitam putih kayak zebra gitu. Tapi hanya saja bedanya ini ada ujungnya di atas. Berujung. Jadi punya ujung. Kalau singkir nggak punya ujung, langsung bilah atas. Ini punya ujung, jadi bisa dibilang ini junjung gunung. Junjung gunung. Kalau junjung gunung itu dari bawah sampai atas, jadi nggak putus dia seperti ini, nyambung terus. Junjung gunung, beda sama junjung derajat, beda lagi, tapi hampir sama. Yang junjung gunung. Kalau soal pangluhnya ini dilihat dari jenis besi yang kasar sama pamor yang seperti ini. Ini Madura. Madura Koso atau? Ya, Madura sepuh lah. Sepuh ya? Sepuh. Ya kurang paham soal Koso atau bukannya. Intinya ini Madura sepuh. Ya. Dan untuk yang ini. Nah, sejak iki aku tahu ngerti di Cak Pai. Ya, ini memang Cak Pai yang menemukan ini. Jadi Cak Pai itu juga selain penemu keris jala itu. Oh hebat dong. Wah, dikira dukun ya? Iya, nggak apa-apa. Tambah lari soal dia. Oh iya. Pasif income ini. Kalau dilihat seperti ini kondisinya, biasanya kalau tombak yang bilanya panjang kayak gini, lalu di bawahnya kayak gini, lah ada yang tadi sikar jantung itu sama kayak gini, cuman lebih lebar bawahnya. Tetap selurus ini, lalu lebar gitu. Itu sikar jantung. Kalau yang kayak gini nih, bliring wedok atau biring wadon. Sing lanang piye, Cak? Yang lanang ada odo-odonya. Oh, beda lagi. Ya, jadi ada biring wadon, biring lanang. Seperti itu. Ya, bayanganku tombak itu gawede. Tombak itu gawede. Itu namanya landaian. Nah, ini landaian namanya. Cuma landaian itu dari sekecil ini sampai sepanjang apapun yang dia mau. Kondisinya bahwasanya
Tumbak itu adalah senjata paling tua. Di bumi ini senjata tertua adalah tombak. Jadi di belahan dunia manapun rata-rata para prajuritnya pakai tombak. Tombak Nusantara. Kan pakai C. Oh iya lupa. Ini batuk. Berarti termasuk itu ya, apa namanya, pusaka tindih. Pusaka ini bisa karena dia sepuh. Lebih sepuh daripada pembuatan keris. Jadi dilihat dari sejarahnya ya, bukan dari tua. Pembuatannya itu lebih mudah atau lebih tua, bukan. Tapi dari sejarah timbulnya senjata, tombak dan kapak itu lebih tua. Lebih tua. Ya, tombak, kapak. Kalau palu bahkan kurang tua. Lagian kapak sama palu itu masih keperabotan. Hanya saja perabotan yang bisa buat membunuh gitu. Tapi kalau tombak pasti untuk berburu. Tuh, habis tombak, kalau di Indonesia ya, tombak, lalu ada pedang, ada lagi petok. Dari pedang diperkecil lagi jadi badik. Badik. Terus ada orang kulonan ini sama bilang itu bedok itu. Badik. Bedok. Lah, bedok. Bedok gawe ngiris. Lah, bedok itu, bedok itu sejenis pisau. Tapi yang tosan aji ada. Oh. Ada bedok tosan aji ada. Lalu dari betok tadi itu diperbagus lah karena manusia sudah memulai yang namanya modernisasi. Mereka punya nilai seni yang lebih tinggi lagi. Akhirnya betok yang betok kabudan itu diperpanjang, diperhalus lagi jadi brojol itu. Jadi brojol itu semacam keris pertama mutasi setelah betok. Mutasi apa ya bilangnya ya? Berubah bentuk. Ya, berubah bentuk, modot, tapi hampir sama. Terus prosesnya juga hampir sama, hanya mungkin lebih diberi pamor karena betok jarang dikasih pamor. Okay. Dan saya belum pernah melihat sih. Saya pernah melihat maksudnya. Saya pernah melihat ada betok berpamor. Mungkin itu baru. Tapi kalau betok-betok yang sepuh, original sepuh kayak kabudan, biasanya hanya keleng-keleng aja. Dan itu pun saya nggak terlalu percaya kalau itu betok kabudan. Yes, boleh aja. Bentuknya iya mungkin. Tidak. Aku penasaran nih. Apa? Iku pucuk mau. Pucuk Iku aja. Sing iku nih ya. Iku loh. Bisa. Nah, iku loh. Tutupnya. Nah. Iya, ini tutupnya. Keris yang ini benarnya. Kayak gini harusnya Mas Irfan. Nah. Berhubung ini sudah ada sengkolan ya pakai sengkolan. Dipringisi buta aku Ini saya bikin sendiri kondisi lagi nyualin kopi. Gak ngono ya. Makoro ya. Makoro itu ada banyak versi. Makoro yang ada di atas pintu masuk candi atau kerajaan. Ada juga itu makoro yang di depan tangga masuk candi biasanya. Biasanya ukurannya sampai ini kok apik loh, Cak. Iya. Ini pas lagi galau tuh ya apa gitu. Iya, lagi kira-kira nambah nyonya. Jangan-jangan gak sama tuh kok noy gitu, Cak. Betul mayat gitu. Wah, kali betul mayat tadi kayak gini. Yang brojol yang kapan hari itu udah jadi. Nah, ini ya. Coba lur, cek energinya. Iya. Tidak, ojo Cak. Gue dikira nanya, Cak. Ya enggak tuh. Justru saya tuh ngefan, makanya saya bilang gitu. Oh, bener. Iya. Saya ingin meniru beliau. Tapi apa? Selain cek energinya apa ya? Apa ya? Orang ngono kok ngecek lho, delok niki yo iki apik kok. Kalau dia kan sudah bilang cek energinya, itu kan bagus sekali itu. Saya kan nggak punya. Apa kira-kira? Apa lur? Selain cek energinya apa lur? Nah, aku simpel, Cak.
Iya. Cek desainnya aja. Cek desainnya. Ya, karena kita orang desain grafis ya. Cek produksinya. Cek produksinya. Oh iya. Cek jaringannya. Sejak iki bahaya iki Pak Kemi. Oh, kalau gini bahaya. Kalau gini bahaya. Tapi kalau gini enggak bagus ini ya kan. Gini tetap bahaya. Enggak ngono. Iki kayak gaweane Cak Pai. Iya kan, iki sing nang jalak sang tumpeng kapan hari. Tapi saya kasih sebuah yang namanya penilaian ini bagus. Sangar. Sangar. Bagus lah. Dikasih hiasan sirkon-sirkon kerlip-kerlip kayak gini. Oh iya. Sampai kapan hari kan membuat sebuah warangka baru untuk janggungnya itu. Urung teko, Cak. Urung teko. Oke. Jadi kedepannya mungkin ini ya sekalian ya. Jadi kemarin kan yang lo satu atau lurus yang dibahas. Berarti yang berikutnya lo tiga. Oke. Ya lo tiga berarti jangkung. Cuman sebelum kita bahas yang lo tiga, Cak. Kita kan mau kedatangan tamu nih. Iya. Dari Dulur Darjo lah. Ya setelah itulah. Memang kan itu dulur-dulur iki nek iso iki subscribe sing wakeh lah, dibantu like-nya, subscribe dan di-share ke teman-temannya biar makin semangat kita ini bikin konten gitu. Itu kebetulan teman saya, Pak. Oh iya, teman kuliah. Teman kuliah di satu angkatan. Apa Unusida? Unusida. Entah kenapa kok tiba-tiba DM saya. Itu juga waktu itu tiba-tiba di WhatsApp saya. Cak ini saya Haidar dan lain-lain itu saya ingin membuat satu podcast di tempat sampean. Aku langsung saya screenshot, saya kasih ke sampean itu kan statusnya itu. Sampean langsung nyandak iki, opo hari iki ngono. Iya, Cak. Langsung tak lihat di DM itu loh. Aja aku. Wah. Terus kira-kira apa yo? Channelnya di pikiran dia itu. Ini ya, lihat channelnya itu memang membahas apa ya, sisi pengetahuan untuk anak-anak muda Darjo. Masuk ibu lur. Jadi ya Haidar ini minta collab sama kita untuk membahas kebudayaan ya. Kebudayaan. Gimana sih budaya untuk Indonesia, terus gimana sih untuk budaya untuk anak-anak muda zaman sekarang? Iya memang sih. Jadi saya rasa juga seperti kita ya pemikirannya ya. Jadi kita ini berusaha untuk memperbaiki bangsa melalui budaya. Benar. Dan pusaka adalah salah satu budaya. Betul. Jadi sama Cak Haidar ini mungkin ingin memperbaiki pola pikir anak muda sekarang, remaja sekarang terhadap budaya. Bahwasanya nanti bisa di outputkan sebagai apa ya, rekomendasi kegiatan masyarakat Sidoarjo atau sampai Indonesia, bahwasanya ini adalah kegiatan yang positif, yaitu melestarikan sebuah budaya. Wah, masuk. Yo aku yo gak sabar iki. Meneh iki yo opo aku diapakno ae kira-kira. Dikuliti ngono. Kayak dibukai. Gitu. Jadi buat teman-teman atau dulur-dulur yang penasaran bakal ada apa aja besok di podcastnya Haidar, klik aja subscribe di channel ini atau di channel Dulur Darjo. Ya kalau bisa dua-duanya lah, kita dukung dua-duanya. Jadi videonya akan saya upload di sini juga, kondisinya di channel ini juga. Nanti ada dokumentasi sendiri dari ini Kamen Rider-nya ini, Cak Saripan. Ngapain? Ya. Ini Kamen Rider sekaligus komentator, sekaligus moderator, sekaligus tukang rusuh, ya. Tukang rusuh. Lalu apa lagi? Wis nganu pokoknya. Wis mula, pokoknya ngono. Untuk gak jangkep editor bisa. Yes. Nek perlu yo. Loro, Cak. Kerjaanku koyo ngono, Cak. Oh iya. Iki awak dhewe yo kate gawe video-video pendek yo. Oh iya betul. Yo, dulur nanti itu ada kalanya nanti, bukan ada kalanya, kedepannya akan ada perencanaan video-video short di mana membahas tentang kebiasaan masyarakat Indonesia
buat lucu-lucuan aja sih, buat hiburan sekaligus buat inspirasi masyarakat ya. Soal budaya mungkin iya, soal pusaka tetap masih. Cuman ada sedikit perbedaan antara short video sama podcast kayak gini. Jadi bakal seru lah istilahnya. Rugi nih kak subscribe channel lagi soalnya. Iya, nganu pokoknya. Mergane sok ben iki bakal nganu ngono lho. Ngapain? Ngapain? Ini ki boleh kayak udah dikorbuser ada. Iya. Rituan nganu. Cek nantinya. Om, jangan tersinggung Om. Kalau lihat ini sih. Oh iya. Kira-kira setuju gak, men? Iya. Kalau selama ini mohon maaf, dulur-dulur yang tidak seiman dengan saya, kebetulan kita ini muslim ya. Oke. Selama ini kalau buka pusaka atau merawat pusaka itu dengan kata-kata doa-doa Islam. Dan rata-rata memang orang-orang yang seperti itu nggih ngapunten nggih, semacam perdukunan itu mengatasnamakan Islam. Oh iya benar. Ya kan? Kenapa kok nggak ada dukun-dukun yang mengatasnamakan agama lain? Nah, gimana kalau kita nanti ngundang orang yang tidak seiman dengan saya? Intinya yang berbeda agama aja. Iya, yang tidak seiman dengan saya, tidak berbeda agama dan masih tetap dalam jangka persatuan ya. Kita nggak ada yang hanya membuli, debat atau apapun, kita jauh itu semua. Kita tanya ke dia bagaimana di kepercayaannya dia atau di agamanya dia atau di keimanan dia kalau mau buka pusaka itu aja. Buka pusaka loh kan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang nah, itu malah medeni mana? Cek energi. Ya wis oke. Wis. Loh, mana gue muni. Turun dibuka gue sokone wis muni mana. Cek energi. Energinya tadi jelas lur. Mungkin di episode berapa, Cak? Di episode sekarang ini episode Cak gini Cak. Iya, jadi saya nggak hafal episode berapa. Kayaknya season berapa ya. Wah, kalau Cak ternyata videonya gini wis. Iya, ono mana ya, Mas? Banyak ini rekomendasi dari saya bilang dari subscriber ya, cuman mereka nggak berani komentar di YouTube dan mungkin takut nggak dibaca. Mereka itu ini langsung DM saya di WhatsApp, iya. Jadi tanya soal pusaka apa. Jadi mungkin gini dia bilangnya, Mas tolong dong kalau ada yang tanya di review sekalian di YouTube-nya. Oke. Jadi dia ngirim gambar, kita nanti tunjukin screen recordingnya di gambar tadi. Sekali kita bahas pusakanya yang pertama. Siap. Yang kedua, kayak apa ya? Yang tadi juga sudah, soal video sudah. Lalu ini, reaction yang horor-horor yang kemarin itu, malah ada yang minta. Iyo. Ini delok setan guyu melok guyu loh. Jadi dia bilangnya gini, di mana-mana kalau saya lihat reaksi horor, anak saya itu takut dan nggak mau nemenin saya. Tapi saat sampean yang dilihat, anak saya malah dipamerin ke teman-temannya dan mereka tertawa-tertawa. Ya, jadi untuk hantu yang bersangkutan saya minta maaf, saya tidak berniat untuk menghina Anda. Ngopi sih, ngopi dulu. Sampai kasih tau ngopi aku Cak. Jadi real Mas, cuman aku gak berani lah. Dorong-dorong tutone nang rekan-rekan dulur-dulur iki lho buktine yo gak lah. Karena ini kan DM jadi kan ada yang namanya dibilang butuh sebuah privasi gitu. Jadi cuman saya sampaikan aja ke dulur-dulur bahwasanya kayak gitu tuh ada. Ya mungkin untuk kedepannya kita akan reaksi lagi yang horor-horor atau bahkan kita aja yang mencari tempat-tempat horor. Ya apa? Ya apa lur? Iya lur. Aku sing kepelawe ya Cak. Nanti ya ada yang gak segmen uji nyali. Pakai logo wis melayu aku Cak. Temenan ya. Tuh, aku sing logo sampe sing nyuting. Ya tapi itu ada Cak. Monitor. Gak ngono Cak, sama sing logo nang kono ya.
Aku nyekel kamera ngene, Cak. Sing ketok sampean. Sing ketok teko guriku ya apa, Cak? Gak apa-apa. Habis ketok direaksi. Cak apa ya lo, Cak? Lah, intinya bakal ada reaction seputar apa ya, kayak lucu-lucuan aja, terus horor pasti, tak campur baur. Reaction itu juga ada kayak kita disuruh reaksi soal budaya-budayaan. Jadi kayak ada kegiatan budaya di satu tempat, kita ikut ke sana atau kita reaksi aja gitu. Kayaknya bagus. Oh, oke. Dan kebetulan di 10 November di desa kita ini bakal ada yang namanya karnaval. Karnaval ya. Oke, Karnaval. siap. Tapi Lur, diperhatikan Lur, Cak Irfan sama saya, Cak Usman, ini beda RT. Jadi kita akan yang namanya apa ya, sendiri-sendiri. Nanti saya bikin dokumentasi sendiri, Cak Irfan bikin dokumentasi sendiri. Ya. Jadi lebih ramai nantinya ini. Gini, Cak. Mungkin kalau nantinya dari panitia mengizinkan kita untuk podcast juga di sana. Oh, bisa. Kita langsung podcast di sana. Yo, jadi Masuk gak? masuk itu ya deh. Jadi Setiap RT kita. setiap RT yo masuk. perwakilan Ya semoga aja itu bisa dikondisikan. Oke, siap. Tapi intinya pastinya dokumentasi soal karnaval adalah, dan nggak jauh-jauh dari tema kita ini ya. Oke. Tetap kita bertemakan budaya. Karena Tresno marang budaya, dumadilan sampai bangsa. Loh, tutup, Cak. Tutup. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, share ke teman-temannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Why 42 cek enternya.